Sebab itulah yang sebabnya Allah katakan ma'anzalnal Qur'ana litasqa. Tidak aku menurunkan Al-Quran ini membuat kamu susah, sulit sebenarnya. Semua orang bisa. Nah, Al-Quran yang mana yang sesungguhnya Allah turunkan ya, sehingga semua orang bisa tanpa ada kesulitan membacanya. Baik dari orang-orang yang punya pikiran yang baik maupun yang tidak, punya pengetahuan yang baik ataupun tidak, atau orang-orang yang dapat mendengar atau melihatnya dan sebagainya. Itu semua orang bisa tanpa kecuali. Itu yang luar biasa. Tidak ada kesulitan mereka untuk memperolehnya tentang Al-Quran. Dan itulah yang dikenal dengan Al-Quran yang sejati, Al-Quran yang puritan, Al-Quran yang murni. La masuk illa mutahharun. Itu yang tidak bisa disentuh kecuali orang-orang yang suci. Dan itulah sebagai pedoman kita, pegangan kita dalam kehidupan hari-hari. Dan inilah yang diwasiatkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati wa rasul. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, apabila kamu berpegang kepada keduanya kamu tidak akan sesat. Apa itu? Yaitu kitab Allah dan sunnah. Kalau kita bicara tentang kitab Allah itu adalah suatu kitab yang tersusun atau suhuf beberapa lembar. Itulah baru dikenal dengan kitab Allah. Kalau pada masa Rasulullah itu belum ada, saya rasa, kitab Allah. Kalau kita bahas itu panjang sekali ya, tentang bagaimana proses terjadinya kitab Allah itu dari zaman Rasulullah, zaman sahabat, kemudian pada zaman tabi'in. Nah, inilah suatu persoalan yang memang yang menjadi fenomena terhadap kitab Allah yang Rasulullah maksudkan, yang sebagai satu pedoman kita, pegangan kita dalam kehidupan kita itu yang mana? Yaitu, makanya kenapa Allah sampai memberikan sebuah penjelasan, sekiranya kitab Allah itu kami letakkan di atas gunung, maka kamu akan lihat, maka gunung itu akan hancur demi takutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas bainatan minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursyidin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada bapak-bapak pembina, bapak sesepuh perguruan, bapak pengurus yayasan, bapak-bapak pengurus perguruan, singkatnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah perguruan Thariq Haq Naksabandi rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia, yang mulia ini kita dapat berkumpul bermuhajahah di majelis zikir perguruan Thariq Haq Naksabandi dalam rangka kita menghadiri zikir dan melaksanakan zikir dan menjalankan rutinitas kita, kewajiban kita. Tentu segala amal ibadah kita ini senantiasa kita berharap moga-moga amal ibadah kita mendapatkan rahmat dari ridhonya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya dan syafaatnya yang kita harapkan, moga-moga selalu menaungi kita, selalu menyertai kita di dunia indal akhirah. Amin amin rabbal alamin. Singkat saja bahwa pada malam hari ini adalah merupakan malam persiapan kita, persiapan di dalam rangka kita ya menghadiri salah satu undangan
undangan daripada jamaah kita yang ada di cabang ya, di daerah Dompu, kemudian ya di Sumbawa Barat. Dan mudah-mudahan dalam perjalanan kita pada hari ini, dari berangkatnya sampai kembalinya, ya semua rombongan dalam keadaan sehat walafiat, dan moga-moga perjalanan ini mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kemudian daripada jamaah kita juga yang di sini, yang ada di pesantren maupun di sekitarnya, ya tentu juga ya, di ranting-ranting, dan kemudian yang ada di mana, tentu berharap moga-moga juga ya saling mendoakan semoga ya semua kita di dalam perjalanan ya, sepanjang masih kita diberi napas, ya beri kehidupan ini, tentu tidak lain tujuan kita adalah ya saling tabaruk, ya saling mengingatkan, saling nasihati satu sama lain. Arti kata bahwa moga-moga ya semuanya dalam sehat walafiat dan dimudahkan segala upaya usaha dan diberikan kesehatan dan juga mendapatkan satu kerahmatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah bahwa zikir yang kita selenggarakan pada malam hari ini, pada malam Jumat ini yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa kita bangun dan kita bangun seterusnya dengan satu gerakan, hentakan, satu irama, sehingga kita terasa nikmat, ya tenang, aman dan ringan sekali, ya tidak saling kejar mengejar. Nah, inilah yang perlu kita jaga. Karena bagaimanapun juga peramalan ini menjadi satu peramalan yang dilihat, didengar, diperhatikan, tidak saja oleh jemaah, tetapi oleh saudara-saudara kita yang lain. Dan sudah mulai mereka ingin tahu seperti apa dan bagaimana sih sebenarnya ya pemahaman, penjelasan daripada zikir-zikir yang kita lakukan. Dan kemudian di dalam peramalan kita ini ya bahwa ada sesuatu hal yang beda ya kalau kita perhatikan dengan saudara kita yang lain. Tapi kita tidak boleh artinya bahwa kita ini dengan berbeda sehingga kita harus bersikap yang tidak tenang atau tidak nyaman atau tidak pede gitu ya. Ya, karena jauh sebelum-sebelumnya bahwa di dalam wadah kita ini memberikan pemahaman, sebuah penjelasan yang akurat, yang kuat, berlandaskan dalil-dalil akli dan nakli. Karena apa yang kita lakukan ini ada penjelasannya, ada yang kita ikuti dari pendahulu kita yang sebelumnya. Tak mungkin kita melakukan sesuatu ini ya tanpa ada dasar. Namun ada hal-hal yang memang sifatnya yang khusus yang kita lakukan ini berbeda dengan yang umum, kan begitu. Perkaranya adalah bahwa kita ini selalu meniti ya kepada kolbu kita, rohani kita, musahadah kita di situ. Itu sebagai satu sandarannya, bukan kita bawa ya keluar atau kita perhatikan hal-hal yang di luar. Karena Allah mengingatkan wa fi anfusikum afala tubsirun, apa yang ada di dalam dirimu kenapa kamu tidak memperhatikan. Nah, ini sebagai satu pertanyaan, sebagai PR yang harus kita jawab, bagaimana memperhatikan terhadap apa yang ada di dalamnya. Nah, untuk memperoleh sesuatu jawaban yang baik dan benar terhadap apa yang ada di dalamnya tentu membutuhkan bimbingan, penjelasan atau petunjuk. Nah, sehingga kita tahu benar persis di mana letak yang sesungguhnya. Karena persoalan di dalam, karena ketika kita menunjuk ke satu-satu yang di dalam, itu sangat luas sekali. Dalamnya di mana, kan begitu. Apakah dalam itu dalam pengertian di dalam jasad, atau di dalamnya, atau ada di dalamnya ada lagi di situ, kan gitu. Nah, ini satu hal yang sangat pelik sekali, sangat terrahasia sekali. Itu sebabnya kita diminta oleh Allah, tanyalah ke ahlinya jika kamu tidak tahu tentang itu. Karena
persoalan ini akan menjadi berbeda nanti ketika kita bertanya bukan ke ahlinya, bukan yang mengerti, yang paham tentang apa yang dimaksudkan oleh dalil itu. Sehingga berbagai macam pemahaman, pandangan, atau sebuah pikiran, atau sebuah pendapat dan sebagainya. Kalau dalam hal ini sangat-sangat sederhana sekali. Kita bisa mengerti, paham ya terhadap apa yang Allah maksudkan di dalam Al-Quran tadi, terhadap apa yang ada dalam diri itu adalah setelah kita ditawajuh, setelah kita akan menerima ilmunya, petunjuknya. Nah begitu sederhana enggak? Sangat-sangat sederhana. Tetapi sebelumnya tidak sederhana seperti apa yang kita ada dalam pikiran, dalam sebuah pemahaman dan satu. Kita berpikir barangkali sesuatu hal yang mustahil, sesuatu hal yang sulit dan sebagainya. Ternyata begitu didekatkan dia dengan sebuah bimbingan, sebuah tuntunan, sebuah petunjuk, kan luar biasa enggak? Ya bahkan kita merasakan lebih mudah lah dari kita mempelajari hal-hal yang lainnya misalnya. Bahkan lebih rumit kita mempelajari hal-hal yang lainnya. Dan itulah yang sebabnya Allah katakan ma anzalnal Qur'ana litasqa. Tidak aku menurunkan Al-Quran ini membuat kamu susah, sulit sebenarnya. Semua orang bisa. Nah Al-Quran yang mana yang sesungguhnya Allah turunkan sehingga semua orang bisa tanpa ada kesulitan membacanya. Baik dari orang-orang yang punya pikiran yang baik maupun yang tidak, punya pengetahuan yang baik ataupun tidak, atau orang-orang yang dapat mendengar atau melihatnya dan sebagainya. Itu semua orang bisa tanpa kecuali. Itu yang luar biasa. Tidak ada kesulitan mereka untuk memperolehnya tentang Al-Quran. Dan itulah yang dikenal dengan Al-Quran yang sejati, Al-Quran yang puritan, Al-Quran yang murni, la masu illa mutahharun. Itu yang tidak bisa disentuh kecuali orang-orang yang suci. Dan itulah sebagai pedoman kita, pegangan kita dalam kehidupan hari-hari. Dan inilah yang diwasiatkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Taraktu fikum amraini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati wa rasul. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, apabila kamu berpegang kepada keduanya kamu tidak akan sesat. Apa itu? Yaitu kitab Allah dan sunnahnya. Kalau kita bicara tentang kitab Allah itu adalah suatu kitab yang tersusun atau suhuf beberapa lembar. Itulah baru dikenal dengan kitab Allah. Kalau pada masa Rasulullah itu belum ada, saya rasa, kitab Allah. Kalau kita bahas itu panjang sekali ya, tentang bagaimana proses terjadinya kitab Allah itu dari zaman Rasulullah, zaman sahabat, kemudian pada zaman tabi'in. Nah inilah suatu persoalan-persoalan yang memang yang menjadi fenomena terhadap kitab Allah yang Rasulullah maksudkan yang sebagai satu pedoman kita, pegangan kita dalam kehidupan kita itu yang mana? Ya, itu. Makanya kenapa Allah sampai memberikan sebuah penjelasan, sekiranya kitab Allah itu kami letakkan di atas gunung, maka kamu akan lihat, maka gunung itu akan hancur demi takutnya. Itu kalau kita bahas tentang kitab Allah yang sesungguhnya, dan itu yang sesungguhnya menjadi pedoman setiap umat Nabi Muhammad, dan itulah sebagai penjamin kalau kita berpegang kepadanya kita tidak akan sesat jalan kita menuju kepada Allah. Itu kitab Allah ada sebagai pedoman kita, sebagai jalan kita untuk liqa rabbih, untuk berjumpa dengan Allah, karena kitab itu dari Allah, milik Allah, dan Allah yang menciptakan. Ya la masu ilmu itu yang tidak tertulis ya itu yang tidak bisa terpegang, tidak bisa orang bisa dijual belikan kan begitu, seperti yang kita baca ini, yang kita tulis ini sebenarnya ya, dalam bentuk suhuf atau bentuk lembaran-lembaran. Akan tetapi adalah kitab Allah yang murni, dan itulah yang sesungguhnya yang tidak semua orang yang mendapatkannya, kitab Allah itu, dan tidak semua orang memilikinya, dan tidak semua orang yang tahu, dan itu adalah sesuatu yang tersirat, yang dibalik yang tersurat, yang kita baca, yang Allah letakkan di dalam dada orang-orang berilmu. Ya, tidak ada yang mengingkari ayat-ayat itu kecuali orang-orang yang membenci atau orang-orang yang tidak mau belajar. Ya, karena Al-Quran ini adalah sebagai pedoman kita yang memberikan jaminan ya kepada kita bahwa kalau berpegang kepadanya kita tidak akan sesat, dan dengan dialah ya akan memberikan syafaat, dan nanti akan datang, akan memberikan pertolongan
kepada orang yang mengamalkannya, orang yang menjadikan sebagai pedomannya. Luar biasa. Itu akan berikan pencahayaan nanti ya dalam kehidupan kita di akhirat melalui kitab Allah. Itu sebabnya kita harus iman kepadanya, iman kepada kitab-kitab Allah. Dan kitab Allah ini adalah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita, saudara-saudara kita, terhadap persepsi-persepsi yang berbeda. Yang ada sebagian mengatakan bahwa kitab Allah yang murni adalah ada di Lauhil Mahfuz. Bal Quran Nul Majidu bi Lauhil Mahfuz. Memang Al-Quran yang mulia itu berada di Lauhil Mahfuz. Itulah yang sesungguhnya yang mereka pahami tentang Quran yang sepuritan itu tadi. Quran yang murni, Quran yang sejati yang ada di situ. Dan itu nanti kita terima di akhirat. Kalau kita terima dengan tangan kanan, maka kita akan selamat. Kalau kita akan terima dengan tangan kiri, berarti kita akan tidak selamat, atau kita akan berada di neraka. Itu. Jadi sebenarnya bahasa-bahasanya ada, tapi untuk kita mengetahui, untuk bisa memiliki, untuk kita bisa dapatkan kitab Allah itu nanti, kan begitu. Itu pedoman kita, memang benar. Itu pedoman kita nanti, itu rohani punya sebenarnya. Makanya Al-Quran zahir ini adalah sebagai pedoman kita, artinya diri kita yang zahir. Sedangkan Al-Quran yang batin ini adalah sebagai pedoman diri kita yang batin. Karena Allah menciptakan dua pasangan yang berbeda. Ada zahir, ada batin, jasmani dan rohani. Sangat sederhana sebenarnya. Tapi mana dia yang zahir dan mana yang batin? Nah itulah yang kita di sini, kita diberikan pemahaman, penjelasan terhadap diri kita yang zahir, terhadap diri kita yang batin. Dan adalah terhadap pedomannya yang zahir dan pedoman yang batin. Nah pedoman yang zahir inilah yang sesungguhnya yang kita kenal dengan Al-Quran Zahir. Dan inilah yang kita menjadi kajiannya saudara-saudara kita yang belajar terhadap ilmu syariat, undang-undang syariat, dan tatanan syariat ini. Inilah yang kita kenal dengan amalan zahir. Dan ini kalau kita perluas, sangat luas, yang tidak akan habis juga kalau kita pelajari. Ya diibaratkan seperti seluas lautan. Ya. Kalau kita pelajari tentang syariat ini pun juga tidak akan pernah habis-habis. Tapi kalau kita menunggu bahwa ya syariat ini akan habis kita pelajari, keduluan kita yang habis. Bukan persoalan pelajaran syariatnya yang duluan habis. Kita yang duluan selesai daripada pelajaran syariatnya yang selesai. Ya begitu luas, begitu banyak, tidak akan pernah selesai, kan begitu. Nah, tetapi kita ambillah mana hal-hal yang paling urgent ya, yang berkaitan tentang yang wajib ain. Ya wajib ain ini adalah kewajiban yang setiap diri kita yang mukallaf ini wajib kita tahu itu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, yang mubah, dan mana yang haram, dan mana yang halal dan haram. Itu sesungguhnya, itu hal-hal seperti itu wajib setiap diri masing-masing kita wajib kita mengetahui itu. Dan kemudian adalah yang bagian-bagian yang dalamnya ini, yang terasirat inilah yang dikenal dengan hakikat, bagian rohani. Dan inilah bagian rohani ini jarang disentuh, seolah-olahnya nggak ada, seolah-olahnya itu sesuatu hal yang mustahil, kan begitu. Kalau kita berpikir mustahil, tentu mustahil jawabannya. Tapi kalau kita berpikir ada, mesti ada. Ya. Nah, oleh sebab itu kita ini berpikir yang tidak mustahil. Karena belajar kita ini adalah belajar yang tidak mustahil. Ya. Jadi jawabannya tidak mustahil. Tapi belajarlah terhadap mereka orang yang memahaminya, yang mengenal, yang mengetahuinya. Tapi kalau kita belajar terhadap orang yang mengatakan mustahil, ya kita ikut juga jadi mustahil juga kan. Nah mungkin nggak akan menemukan jawabannya. Ya jadi kita memberi penjelasan ini karena kita memberikan sebuah bimbingannya ya, dan juga memberikan sebuah ilmunya, amaliyahnya kan begitu. Tidak hanya sekedar pembahasan wacana, bagaimana mengaplikasikan. Itu bagaimana kita mengamalkan daripada penjelasan-penjelasan yang ada. Tapi kenapa penjelasannya ada, tapi kok susah sekali kita mau mengaplikasikan daripada penjelasan. Karena belum tuntas, belum sampai sebenarnya bahasan itu. Oleh sebab itulah makanya kita
tidak sekedar hanya pembahasannya, sudah ada wacana, akan tetapi ada masuk kepada aplikasi. Dalam aplikasi ibadah yang terutama adalah dalam sholat dan zikir. Bahkan dalam sholat ibadah-ibadah yang lainnya. Karena semua-muanya tidak terlepas di situ. Dia selalu ada di situ. Selalu menjadi satu yang utama, yang pertama. Sebelum yang lain kita kerjakan. Kan ya, misalnya kita wudhu. Hendaklah wudhu itu dimulai dengan nama Allah. Begitu juga sholat, hendaklah kita sholat mulai dengan nama Allah. Kalau kita mau puasa juga harus niatnya harus mulai dengan nama Allah. Mau makan, mau minum, apa saja. Nah, kita memperjelas makna daripada nama Allah yang mana. Apakah sekedar lapas bismillah saja, itu lapas nama Allah atau lapas bismillah. Tapi nama yang hidup, yang menghidupkan. Nama yang menyertai kita dalam hidup kita dan dalam mati. Dan itu sebenarnya ketika itu sudah kita dapatkan, sudah kita amalkan, ilmukan, itulah menjadi sesuatu hal yang pasti. Dan itulah akan memberikan satu jaminan terhadap kita tidak akan mudarat orang beserta dengannya di dunia maupun di akhirat. Itu sesungguhnya. Jadi bahasa-bahasa ini begitu luar biasa. Banyak tersampaikan, banyak yang dijelaskan dari akli dan nakli. Tetapi ketika masuk kepada wilayah, ya aplikasinya udah berbeda-beda sekarang, pandangannya, penafsirannya begitu. Wah, ada di mana, seperti apa dan bagaimana, itu memang sulit di situ ya. Di situ yang sangat berat sekali untuk sampai kepada yang sesungguhnya seperti apa yang kita dapat penjelasannya. Dan ini tentu tidak terlepas dari bimbingan dan petunjuk itu sendiri. Nah, begitu masuk ke wilayah itu, ya alhamdulillah kan kita rasakan, kita nikmati, kita betul-betul terlepas daripada beban kita, pikiran kita, rasa was-wasnya dan sebagainya. Bahkan coba mungkin jamaah-jamaah ini kalau sudah begitu terima ini, kemudian kita pakai bagaimana rasa? Nah, boleh kita cek, boleh kita uji dulu. Enggak kita pakai ilmu yang kita tunjukkan itu, kita kembali kepada tatanan atau cara kita sebelumnya. Terasa hampa enggak? Terasa kosong enggak? Terasa enggak ibadah enggak? Nah, itulah sebabnya. Maka Ali berkata, la abudu rabban ilam yaro. Aku tidak akan menyembah kalau saya tidak melihat, saya tidak tahu, tidak saya rasakan apa yang saya sembah. Itu sebabnya kita harus ada dulu. Itu sebagai sandaran, sebagai fokus. Tetapi di mana letaknya? Seperti apa dan bagaimana cara kita untuk memperolehnya, itu soalnya. Nah, perkara ini adalah sesuatu hal yang tersirat, bukan yang tersurat, tapi tersampaikan melalui yang tersurat. Nah, untuk bisa mengambilnya, nah itu dia. Nah, ini sebenarnya, tapi begitu banyak bahasan-bahasan, penjelasan di sana sini dengan berbagai macam dalil, tapi tetap saja hanya di situ-situ saja. Tapi begitu masuk kepada praktiknya, kesulitan mereka, berat mereka. Paling-paling menghadirkan ayah guru, paling-paling menghadirkan foto, paling-paling menghadirkan sesuatu yang lain. Itu sudah jauh, enggak? Sangat. Itu sudah jauh daripada apa yang Allah maksudkan. Nah, inilah yang menjadi soal. Dan inilah yang mereka keliru dalam sebuah aplikasi daripada dalil itu sendiri. Nah, tentang nama Allah saja sudah mereka enggak dapatkan, apalagi yang lainnya. Apalagi daripada pemiliknya, kan begitu. Ini amat jauh sekali kan. Sederhana sekali, ya, begitu sederhana sekali, tapi kan tidak sederhana itu yang mereka ada lakukan. Makanya kenapa segala sesuatu itu hendaklah mulai dengan nama Allah, dengan bismillah. Bahkan tidak sempurna ibadah orang yang tidak dengan nama Allah, dengan bismillah. Nah, tidak sempurna, bahkan tidak dikatakan ibadah, kan begitu. Nah, dikatakan batal kalau kita tidak mulai dengan nama Allah. Itu menjadi suatu keberkahan, membuat dia sampai, membuat kita diterima semua amal kita. Tapi kenapa enggak ke situ dia ada punya pikiran sebenarnya. Tetapi karena dia bergeser dengan pemahaman, bergeser dengan pikiran, akhirnya orang hanya di dalam menyebut nama Allah saja, melafazkan, ya sudah merasa aman, merasa cukup dengan itu. Belum. Ya, ibarat pelunggu saya sebutkan sesuatu makanan, tetapi makanannya enggak ada. Bisa enggak dimakan? Enggak mungkin kan? Harus ada makanannya. Rokok misalnya harus ada wujudnya. Gimana kita mau merokok, rokoknya enggak ada, kan gitu. Itu logikanya. Tapi bagaimana kita mau bisa ibadah dengan hak, dengan benar, dengan yang sesungguhnya tanpa kita belum diperkenalkan daripada apa yang kita sembah, apa yang kita imani, apa yang kita
ya musahadahkan kan gitu. Nah inilah sungguhnya menjadi bahan sebagai bahasa-bahasa, ini kita ngambil bahasanya yang ringan. Belum sampai ke hal-hal yang lebih dalam lagi kan gitu. Nanti pening nanti bahasanya kan begitu. Nah ini untuk tataran yang gini aja belum tentu bisa dipahami kan, bisa menerima kan. Tapi kalau jamaah insya Allah lah lebih mudah kan. Tapi kalau yang belum misalnya nggak apa maksudnya di mana apa namanya ya aplikasinya kan begitu sebenarnya. Nah ini dengan bahasa-bahasa yang sederhana ini masih juga kesulitan. Karena mereka tidak diperkenalkan dulu daripada apa yang dijelaskan. Karena Nabi itu beliau penjelasannya belakangan, menerima dulu baru dijelaskan gitu. Apa mau dijelaskan? Kalau kita penjelasannya dulu baru menerimanya gimana caranya? Itu sebabnya kita banyak gaduh dulu baru bisa iya, bisa kaya. Itu dipaksa-paksa baru bisa mengiyakan. Kan begitu. Nah, tapi Nabi beda, dia nerima dulu kan baru menjelaskan. Makanya apa yang beliau terima itu dijelaskan lagi. Nah, tetapi kita hanya nyampe kepada kita hanya penjelasan, tetapi kita mengikuti Nabi, sunnah Nabi. Ya, perkara-perkara yang zahirnya yang kita ikuti. Misalnya cara makannya, minumnya, pakaiannya, atau pemeliharaan jenggot dan sebagainya. Tapi ubudiyahnya, musyahadahnya bagaimana? Itu sangat rumit, itu sangat jauh sekali ya. Nah, itulah perkara-perkara yang berkaitan tentang hati, itu yang baru bisa menjawabnya ya. Insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi ini kita mau persiapan untuk keberangkatan ya dalam rangka kita berkunjung ke Dompu ini. Moga-moga sekali lagi perjalanan ini membawa berkah, membawa kedamaian, kesuksesan secara zahir dan batin. Mungkin ini saja penjelasan yang singkat. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.